khas, ada titik 3. Ini Pak, sudah Pak. Terus One pilih host, participant can share at home. pilih One host participant can visip share Unihas. at a time. Karena statusnya di sini masih Pak Bagas masih host, Pak. Oh, masih host ya? Sebentar, Iya. sebentar, Pak. Ke Saya titik matiin dulu. ya, yang di visip. Mohon perhatian sebentar, diberitahukan kepada semua peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu karena masih ada sesi penyampaian materi dari para narasumber. Mohon kerjasamanya kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah bisa Pak Bagas? Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya. Saya sekarang sudah pindah ke one participant can share at a time, Pak. Ini Pak, mau izin Pak dengan segala hormat, klik di akun visip Unihas Bengkulu. Akun visip Pak ya. Ya, terus kan ada titik 3 di sudut kanan atas Pak. Yang more itu Pak ya? Yang ya, terus ada di sana host. Mohon maaf sebelumnya Pak Hari atas ketidaknyamanan ini karena memang tadi mendisposisikan untuk Pak Bagas untuk presentasi sebelumnya. Silakan. Kalau saya off dulu gimana Pak? Bisa Pak? Saya off dulu. Enggak Pak. Jadi di visip Unihas ya. Kan di sebelah sudut kanan atas itu ada titik 3 ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Sebentar Pak ya. Saya mau cari teknisi sebentar Pak. Oh iya sebentar ya. Mohon maaf sebentar Pak Hari Asaryadi atas kenyamanannya gitu. Karena memang jadi saya memang lebih senang kalau yang menyajikan itu panitia gitu karena saya agak gaptek juga. Iya nggak apa-apa Pak karena untuk fitur Zoom ini memang untuk pergantian host itu lebih dimungkinkan agar narasumber itu bisa melakukan share screen-nya sendiri. Kalau share screen berarti hostnya dioccupied oleh yang share gitu ya? Iya. Punya, nah itu repotnya. Jadi sementara kita menunggu Pak Bagas terlebih dahulu. Mohon maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya kepada narasumber Pak Hari dan juga Pak Sutadi dan Pak Alek dan Pak Aris Munandar. Terima kasih. Ya. Kalau saya nanti PowerPoint yang saya kirim bisa bisa disajikan dari bisa, Pak. panitia ya, Pak? Bisa, Pak, ya. Makasih. Setelah host telah dipegang kembali nanti bisa di-share screen kembali. Oh iya, makasih. Ya. Mohon perhatian sekali lagi, kami mohon kerjasamanya kepada para peserta untuk tidak mengaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya, karena akan mengganggu para narasumber dalam menyampaikan materi. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya dari para peserta webinar. Terima kasih. Halo Pak Bagas, bisa dibantu Pak Bagas? Sebentar Pak, ini kami sudah mencoba dengan anak saya. Tadi barusan Pak, ya. Jadi sudah kita kembalikan Pak sebenarnya Pak. Jadi kalau di status di sini, ini multiple participant can share simultaneously Pak. Oh gitu. Tapi kalau di tempat saya hostnya masih Pak Bagas. Oh ya? Iya. Oh sebentar Pak, sebentar ya. Bentar.
Permisi Pak, ini Ya. masih Bapak masih host atau enggak ya? Kalau di sini sih kami lihat Bapak sudah bukan host lagi ya. Kalau di saya sebentar. Kalau di saya tuh masih apa? Di saya masih Pak Bagas masih host, Mbak. Oh, di sini sih Bentar ya. Mohon izin, Mbak. Gimana kalau kan di sana kan ada di pojok titik 3 yang itu ada dimohon klik dan diklik dipilih fiturnya sebagai host, Pak, Mbak. Apakah ada di sana? di titik 3. Ya, sudut kanan bagian atas di Visip Account Unias Bengkulu. Oke. Oh, make host ya. Oh. Iya, make host benar, ya. Oh. Oke. Terima kasih Pak Bagas atas perhatiannya. Mohon maaf pada narasumber, saya kembalikan kepada moderator dan Pak Hari Asaryadi. Maaf Pak, barusan selesai itu. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Gaptek tuh. Maaf Mas Asaryadi. Baik. Pak Bobi, saya bisa langsung ya Pak Bobi? Ya, langsung saja Pak. Baik, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Harmiati selaku dekan, Pak Alex, yang dua-duanya sudah saya kenal lama, dan tentunya teman-teman baru di Unihas Bengkulu, serta para peserta di sini, banyak elemen Kemlu atau teman-teman kami yang ikut juga, sehingga pesertanya lumayan lah, di atas 100. Sebentar, saya mengalami, sekarang giliran saya mengalami sedikit gangguan ya. Mohon ditayangkan di caption nomor 1, panitia. Baik, kami mulai sedikit menelisik tentang buku. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Bagas bahwa buku ini ditulis berbarengan rame-rame oleh 17 penulis alumni Sekolah Dinas Luar Negeri angkatan yang sama, angkatan 20. 3 di antaranya menjadi editor. Terima kasih ke para editor yang membuat buku ini semakin jadilah. Kalau kita menelisik secara sepintas, tadi Pak Bagas juga sudah menerangkan bahwa buku ini secara faktual membagikan atau sharing tentang praktek berdiplomasi, diplomasi yang saya nilai sebagai art dalam hubungan internasional dalam buku tersebut. Dan dalam buku tersebut mungkin kaitannya dengan Unihas, dari Visipol Unihas, banyak tinjauan terkait dengan diplomasi publik di dalamnya, misalnya sektor pendidikan yang disitir oleh beberapa teman, termasuk mantan Menteri kita Pak Hasan juga memiliki pengalaman yang tak terlupakan menurut pengalaman beliau, bahwa justru di sektor pendidikan inilah Pak Hasan memiliki kenangan tersendiri, bukan sebagai menteri, tapi pada waktu itu sebagai duta besar di Mesir. Pak Fakir juga ex-duta besar di sana. Kemudian dalam buku kalau kita telisik sedikit juga ada upaya mengedepankan citra positif Indonesia, misalnya dalam tulisannya Pak Sutadi nanti, bahwa di sana dibangun sebuah masjid, itu bagian dari peningkatan citra kita di luar negeri. Banyak pengalaman lain yang tentunya nanti akan disajikan oleh para penulis sendiri. Lebih dari itu, isi buku juga relevan untuk diterapkan dalam praktek di luar diplomasi, karena di dalam diplomasi tadi disebutkan Pak Bobi ada beberapa fungsi-fungsi pokok yang bisa dipraktekkan, tidak harus dalam dunia diplomasi. Misalkan masalah negosiasi dimanapun,
dalam Siapa? hubungan manusia dengan manusia lain. Oh, oke. Kira Tentunya siapa? Tidak nampak, weh. ada pelaksanaan negosiasi, kemudian juga promosi dan pelaporan promoting itu semua bisa dilakukan atau justru menjadi elemen yang penting dalam sektor atau bidang lain di luar diplomasi. Kurang tak nampak. Harapan kami seperti yang Pak Bagas tadi tegaskan, buku ini juga menjadi sarana pengayaan pola pikir bagi mahasiswa, pebisnis, dan pemerhati hubungan internasional lainnya. Satu hal lagi dari buku ini, sebelum kita lanjut ke caption berikut, saya melihat ada elemen substansi yang menegaskan bahwa diplomasi bukan melulu ranahnya pemerintah atau dalam kaitan ini Kemlu saja, tapi justru non-state actors yang tadi disebutkan, diberikan contoh oleh Pak Bagas juga. Menjadi diplomat saat ini bukan monopoli lulusan hubungan internasional saja, tapi juga disiplin ilmu lain, mulai dari administrasi negara atau administrasi publik, hukum, politik, ekonomi, sastra, dan bahkan ilmu komunikasi. Kelihatannya teknik dan kedokteran saja yang tidak menjadi syarat sebagai diplomat. Satu hal lagi yang terakhir di dalam buku ini, kita melihat di situ juga disinggung pendekatan intermestik. Itu adalah singkatan dari internasional domestik sebagai upaya mengefektifkan pelaksanaan diplomasi dengan mengaitkan faktor internal atau domestik dengan eksternal atau internasional dalam hubungan internasional atau diplomasi. Nanti akan kita telisik lebih lanjut. Kemudian mohon di caption kedua, nomor 2. Aku baik kecil pakai itu. Khusus yang saya tulis di paling belakang buku tersebut, ini terkait dengan praktik diplomasi bukan hanya di satu negara, tapi di 5 negara akreditasi, dan dalam kurun waktu yang sama dengan teman-teman lain, sekitar 34 tahun. Hanya di sini istimewanya, kami ditugaskan dalam masa di mana terjadi perubahan fundamental pada tataran internasional dan domestik. Nanti akan saya jabarkan lebih lanjut. Kemudian dari pengalaman tersebut selama 30 tahun berkancah sebagai diplomat, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Di luar negeri kami berfungsi sebagai diplomat Indonesia yang mewakili negara. Di dalam negeri kita bermitra dengan diplomat asing kita sebagai host ya, berinteraksi dengan para diplomat asing yang ada di Indonesia. Di situ saya melihat ada benang merah, connecting line lah, atau variabel tetap, tetapi sifatnya fluktuatif dan sangat menarik untuk dicermati menurut saya, yaitu berupa daya tawar atau leverage atau bargaining power. Dan karena itu saya mencoba untuk mengkhususkan menyoroti masalah daya tawar atau leverage kita di luar negeri yang naik turun, dan saya pakai istilah pasang surut, karena di satu negara dan negara lain tentunya berbeda tingkat dan leverage atau bargain kita. Kemudian caption nomor 3.